dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa satu lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami. Dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, satu bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ini ya Dokter Tifa, Anda dan Roy Panji itu sama saja. Anda dapat ijazah itu dari mana? UGM juga malu sama Anda. UGM aja malu sama Anda karena Anda sudah menurunkan martabat Universitas Gadjah Mada. Anda itu apa nggak malu, nggak kasih ya? Universitas itu disangkut-sangkutkan dari dulu nggak ada. Baru kali ini Dokter Tifa dan Roy Panji ini yang mau menjatuhkan universitas seperti UGM ini. Malu, udah di rumah, ngasuh anak, masak, rumah suami. Jangan mengurusi ijazah Bapak Joko Widodo. Ditakutkan kebalikannya Anda malah menjadi tersangka gitu loh Dokter Tifa. Anda dekingannya siapa sih? Kok sampai segitunya ngotot-ngotot menunjuk-nunjuk Bapak Joko Widodo bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu? Siapa dekingan Anda gitu loh? Saya yakin bahwa ada kepentingan di balik ini. Pertama, menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden. Yang kedua, mungkin ya bisa saja, saya tidak mendahului, kemungkinan agenda politik ada di balik ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh negara. Kalau tergiring dengan ini tadi, bisa nanti terjadi instabilitas. Jangan bilang atas nama rakyat yang mana. Ingat, NKRI, jangan pecah belah. Siapapun yang memecah belah NKRI, patut untuk dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Wajar dan manusiawi. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi, dia masih punya iman, masih punya nurani. Dengan apa yang bergulir tidak sesuai dengan fakta alam pikirannya. Wajar kalau dia sakit hati kepikiran. Dan kalau dikatakan oleh beliau kan sudah memimpin negara ya. Pasti tahulah ini bau politiknya kental atau tidak, dia pasti lebih tahulah ya. Kemudian dia akan membuktikan pengadilan suatu langkah yang bijak ya, supaya ini tidak bergulir terus. Ya, menurut saya kalau ada agenda politik, ini warning kepada negara. Seorang mantan presiden sudah menyampaikan itu warning. Tidak penting intelijen turun untuk mencermati ini, untuk melihat ini, untuk memverifikasi ini. Jangan lagi buat carut-marut di negara kita. Jangan buat instabilitas di negara kita. Segera saja bergulir untuk membuktikan kehadapan hukum, kehadapan umum, kehadapan negara, bahwa persoalan ini jangan ditarik-tarik ke hal yang tidak penting, justru merusak tatanan negara Republik Indonesia. Gitu kira-kira. Jadi sudah dikatakan oleh Bapak intelijen ini, yang ditakutkan bukan saja ijazah palsu. Dari lama, dari dulu saja kasus ijazah palsu Pak Jokowi itu masih bergulir sampai sekarang, mengolok-olok, menjatuhkan martabat Bapak Insinyur Joko Widodo. Berpikir Roy Panji, Anda sudah menjatuhkan, Anda menurunkan martabat Insinyur Joko Widodo yang sudah menjadi kepala negara 2 periode, yang sudah membuka lapangan kerja, membuka jalan alternatif yang ada di seluruh Indonesia ini, sampai masyarakatnya puas atas kepemimpinnya Insinyur Joko Widodo. Dan kemarin pemilu pun anak-anak
menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto ini masih ada berkaitannya dengan jasa-jasa dari bapaknya. Siapa? Insinyur Joko Widodo. Kenapa hanya kasus ijazah palsu ini kok sampai bergulir lama? Yang ditakutkan ya pada masyarakat kita semuanya yang kita awam, yaitu ada agenda politik di balik kasus Jokowi ini, kasus ijazah ini. Yang saya takutkan perpecahan belah antara sesama manusia di negara ini. Sudah pecah belah, negara ini akan, tatanan negara pun akan menjadi amburadul. Satu sama lain saling membacok, satu sama lain saling membenci, seperti di daerah Timur Tengah. Apa kalian mau Indonesia mau seperti itu? Kan tidak mau. Kita hidup di negara Indonesia tentram, enak, damai, tidak di negara-negara yang lain. Jadi untuk masyarakat Indonesia, hayo kita bersatu padu untuk menguatkan Bapak Insinyur Joko Widodo dan doakan supaya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini segera selesai dan terbongkar dan terbukti siapa yang salah. Siapa yang salah? Ya pastinya Dr. Rismond dan Roy Panji ini, yang selalunya mengolok-olok, menghujat Bapak Jokowi, Insinyur Joko Widodo itu terdiam saja, hanya senyum-senyum saja, diolok-olok, dicaci maki, hanya terdiam dan hanya tersenyum sampai Dokter Tifabri sampai menunjuk tangannya ke Bapak Insinyur Joko Widodo karena itu ijazah palsunya. Jadi untuk kalian semuanya harus berpikir cerdas. Nah, sekarang kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Betul. Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut. Betul. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum. Silakan, sudah selesai. Betul sekali. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu Farhad Abbas maki-maki, ribut-ribut. Nanti akan persoalan dengan hukum gitu. Betul sekali. Nah, jadi kayak gini, menurut Farhad Abbas, ini ada dendam politik gitu antara Bapak Jokowi dan juga Roy Panji. Ini ada dendam politik. Sebelum Anda meminta maaf kepada Insinyur Bapak Joko Widodo, tidak akan keberpanjangan masalah ini. Bila mana tidak mau berminta maaf ke Bapak Insinyur Joko Widodo, Anda akan menjadi tersangka dan akan dihukum masuk sel penjara. Dr. Rismond dan juga Roy Panji, siap-siap saja. Jadi apa salahnya? Manusia itu kan nggak luput dari kesalahan. Ya udah, kalau kita salah, sering mengolok-olok orang, sering menjatuhkan martabat, Anda itu Dr. Rismond dan Roy Panji, kamu sudah menjatuhkan martabat Insinyur Joko Widodo. Yang kedua, pemakzulan dari ini Wakil Presiden Raka Buming Raka. Terus yang ketiga, dari Universitas UGM yang kamu olok-olok. Hati-hati, kamu udah 3 ini poinnya. Hati-hati sekali itu. Kalau kamu mau negara ini aman, segeralah tobat. Jangan Anda mengolok-olok, menjatuhkan martabat orang lain. Bila mana dibalikan lagi, Anda yang dijatuhkan oleh orang lain, Anda hanya tersungkur malu dan nangis kan? Roy Panji, jangan seperti itu. Ayo segera minta maaf. Buka hati lebar-lebar. Udah, biarkan pemimpin negara ini siapa? Yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Mas Gibran untuk memimpin negara Republik Indonesia ini 5 tahun. Kemarin sebelumnya ada Insinyur Joko Widodo 2 periode. Dan kita doakan saja yang terbaik supaya Indonesia semakin maju, semakin damai. Tidak ada namanya kasus-kasus yang lainnya. Yang ini kan kasus ringan, ijazah palsu. Kok anehnya Roy Panji ini setelah turun dari jabatan presiden, Insinyur Joko Widodo ditanyakan ijazah aslinya mana. Ijazah Anda itu palsu. Sudah jelas-jelas yang dibawa oleh Anda ke Bareskrim dan tidak bisa menjawab, dan yang dibawa hanya fotokopiannya saja, bukan asli dari ijazahnya Bapak Joko Widodo. Mana buktinya? Itu loh.
Maka dari itulah lebih baik Anda sadar dan taubat sebelum Anda menjadi tersangka dan dihukum di sel penjara berpuluh-puluhan tahun. Itu loh. Dan sekarang taubat, ayo.